Jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harapkan semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan mengulas kembali di bab 3 kelas 12, yaitu mengenai teks editorial. Jadi, bagi kamu yang sudah kelas 12, silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Nah, adapun tema yang diangkat pada bab 3 kali ini yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Berbicara tentang editorial, pasti kamu pernah dong mendengarkan atau membaca sebuah koran. Nah, perlu kamu ketahui bahwa teks editorial sama dengan tajuk rencana. Apa sih Bu arti dari teks editorial? Nah, teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial. Artinya, kontroversial di sini adalah yang menimbulkan pro dan kontra. Tentunya di dalamnya itu ada opini, ada fakta. Itu adalah pengertian dari editorial. Adapun isi yang terdapat di dalam teks editorial ada dua ya. Yang pertama yaitu berisi fakta atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Jadi, sudah pasti ya, di dalam teks editorial terdapat suatu peristiwa yang fakta yang benar-benar terjadi dan menimbulkan pro dan kontra di dalamnya. Yang kedua, berisi pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa tersebut. Perlu kamu ketahui ya, bahwa kalau teks editorial itu ditulis oleh redaktur, dipublikasikan melalui redaksi. Jadi paham sampai di sini ya? Berbicara tentang opini dan fakta, tentunya kelas 12 sudah tahu dong ya arti dari opini dan fakta. Nah, kalau kamu tidak tahu, saya akan jelaskan sedikit ya. Opini adalah hal yang perlu dibuktikan kembali keberadaannya, kebenarannya, atau hal yang bisa dibantah atau diperdebatkan ya, itu opini. Sedangkan fakta adalah hal yang benar-benar terjadi dan tidak perlu dibuktikan kembali kebenarannya, dan yang pastinya tidak dapat dibantah kembali kebenarannya. Itu arti dari fakta. Jadi paham sampai di sini ya? Berbicara tentang teks editorial, ketika seorang redaktur ingin mempublikasikan teks editorialnya ke dalam sebuah redaksi, tentunya dia akan menanggapi suatu objek atau peristiwa yang sedang hangat terjadi tentunya ya. Di sini pastinya dia akan beropini mengenai suatu objek. Tentunya perlu kamu ketahui bahwa opini di sini bersifat subjektif. Nah, perlu kamu ketahui juga bahwa opini yang terdapat di dalam teks editorial ada beraneka ragam ya. Yang pertama yaitu bersifat kritik, ada juga bersifat penilaian, prediksi, harapan maupun saran. Nah, opini-opini di sini bisa kita ketahui ketika kita membaca teks editorial. Oh ya, perlu kamu ketahui juga ketika kita membaca sebuah teks editorial, kita harus bisa berpikir secara kritis ya, supaya kita bisa memetik apakah ini saran, penilaian, atau kritik, atau sebagainya. Nah, kamu udah paham ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke fungsi dari teks editorial. Ada 5 fungsi yang terdapat di dalam teks editorial. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Nah, seorang redaktur yang akan mempublikasikan suatu permasalahan ke dalam teks editorial, dia pastinya akan mengangkat suatu peristiwa yang fakta ya, bukan rekayasa. Nah, di sini dia juga akan mempublikasikan akibat dari permasalahan tersebut ya. Supaya apa? Supaya masyarakat mengetahuinya. Nah, yang kedua yaitu untuk mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya.
Nah, di sini pastinya redaktur juga akan membuat latar belakang. Apa sih hal-hal yang mempengaruhi dari permasalahan tersebut? Apa sih hal yang mempengaruhi kenapa permasalahan tersebut bisa muncul? Dan bagaimana faktor-faktornya terhadap masyarakat? Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Jadi isu di sini adalah topik ya, topik ataupun permasalahan yang sedang hangat dibicarakan. Di sini redaktur akan memberikan pandangan kepada pembaca bahwa permasalahan tersebut apakah perlu diatasi ataupun sudah rumit atau bagaimana. Nah, di sini redaktur akan menyampaikan pandangannya ya terhadap permasalahan yang ada di dalam teks editorial. Yang keempat yaitu memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Nah, sudah pasti bahwa redaktur akan memberikan penilaian apakah permasalahan ini bagus atau buruk atau bisa diperbaiki atau bagaimana. Nah, di sini dia akan memberikan penilaian mengenai permasalahan tersebut. Nah, yang kelima yaitu, ini yang paling penting ya, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau permasalahan yang sedang hangat terjadi. Nah, di sini sudah pasti redaktur akan mempublikasikan suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat ikut berpikir, ikut ambil bagian terhadap permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Nah, inilah fungsi dan tujuan dari teks editorial. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks editorial. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan ya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.